Iya, kita tadi udah ngobrolin Love Parcel 2, lalu udah ngobrolin Ribu Hitam. Sekarang kita ngobrolin soal Tunnel yang ini akan rilis setelah Tunnel rilis. Ya, itu kenapa saya record. Jadi, pertanyaanmu kayaknya cuma ada 2 pertanyaan nih, dan 2 pembahasan yang pengen banget aku bahas. Di luar soal bagaimana cara merilis toko, adalah bagaimana cara menghadapi syuting web series yang kamu lompat gila jarak yang sangat panjang. Jadi bagaimana cara mempertahankan tokohnya walau punya semacam apa kamu udah gak ngeliat cincin, aku tahu maksud kamu. nih yang dipakai di film Tunnel. Film itu udah biasa. Gimana cara metodemu menghadapi web series yang syutingnya berbulan-bulan dan jarak syutingmu bisa seminggu, 2 minggu setelahnya baru syuting lagi. Ini ya Allah maha baik ya. Aku baru ngebatin gitu, aku pengen banget dapat series, berapa kali tidak berhasil, nggak jadi. Sebelum dapat yang ini, yang aku sangat menikmati prosesnya, aku sangat menikmati bekerja bersama orang-orang di dalamnya. Aku beruntung sekali. Saya katakan dengan lantang bahwa saya adalah fansnya Dani Alamsyah dari dulu, dan beberapa kali nggak ketemu atau ketemu satu proyek tapi ya sudah melihat dari kejauhan, atau dia memang tidak bermain denganku, tiba-tiba dikasih jreng kayak gini, langsung dapetnya intens. Bukan dari segi durasi permainannya, tapi dari segi kualitasnya. Bukan persoalan kualitas, karena aku nggak pernah tahu hasilnya. Sekali lagi, saya menggarisbawahi apapun yang saya rasakan mungkin tidak akan jadi garis lurus dengan apa yang tampak nanti. Kita nggak pernah tahu ya. Tapi saya percaya sama saudara saya percaya bahwa apa yang tampil itu sudah cukup. Dia sudah merasa cukup. Nah, tapi yang paling hebat adalah sharing feelings. Berbagi energi, ini luar biasa. Aku nggak tahu dengan series yang lain, tapi aku tidak pernah mengalami yang seperti ini, dimana ketika semuanya kumpul, mereka tuh bisa pulang syuting jam 11, jam 12, jam 1. Kalau besoknya ada adegan lagi, duduk bareng, reading semuanya, dan nggak ada yang ngatur. Bukan dari tim produksi yang ngatur, bukan dari tim penyutradara, enggak, pemainnya sendiri ngumpul ya, terus kita bahas, pada ngebahas semua. Ini pertama kalinya aku melihat itu, dan pikir kan bisa ya kata-kata kayak aja di awal aja kayak gitu, tapi enggak, ini konsisten mereka melakukan itu. Bahkan ketika punya jarak yang jauh, syuting bolong-bolong, aku nyampe ini mau nggak ya seorang Dani Alamsyah melakukan ini, dan kita berdua aja gitu juga kan, pasti ada barriernya, ada lah, kesungkanan itu ada gitu. But I think it's true. Fake it till you make it. And do it till you partner up with your idol gitu. Aku pikir itu memang itu betul sekali. It's completely true and I really love it. Terjadi beberapa kali, dan kali ini I think nangis lagi gue. Nangis lagi. Ini indah banget sih, kerjasamanya indah sekali. Dan pertama, jaga fisik pasti itu nomor 1. Aku ngerasa banget fisik, dan saya berhasil membuat tim wardrobe lebih bahagia, karena ternyata setelah ada jeda di tengah, ada kostum yang tadinya nggak bisa dipakai bisa masuk. Jadi saya mengurus, dan ternyata itu penting banget untuk dilakukan. Kenapa? Kalau ini ada kejaran-kejaran fisiologis yang menurutku cukup ekstrim, yang butuh banyak doa ya untuk membuat ini berhasil. Karena kok ada ceritanya beda umur, beda tahun kan, sekitar 30 tahun kemudian, 7 tahun kemudian udah punya anak, udah segala macam, dan tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya masa lampau, aku di masa lampau pun ada berapa tahap umur gitu, jadinya itu yang harus dijaga. Begitu syuting, harus muda, harus kelihatan muda. Oke, berarti jam tidur dibetulin, olahraga digiatin, karena kan kulit kelihatan ya semuanya ya. Mau make upnya kayak gimana, cuman kelihatan badan, bentuk badan. Aku alhamdulillah agak gampang naikin nurunin. Jadi begitu harus adegan yang muda, aku tahu ini begitu masuk lagi kan muda. Dietnya diperhatikan, jalannya menurut aku agak
lebih disiplin dibandingin yang lain. Terutama stamina-nya harus panjang ya kalau series ternyata. Yang aku nggak siap adalah terlibat dalam secara perasaan dengan teman-teman bermain ini semuanya. Ini benar-benar sekali lagi menggarisbawahi pernyataan bahwa jadi aktor itu memang harus sanggup jatuh cinta dan patah hati berkali-kali. Jadi jalan untuk syuting web series dengan pemegang waktu yang panjang di dari syutingnya adalah dengan menjaga stamina, menjaga dulu tokohnya dan apakah menjaga chemistry. Pas ketika sedang break panjang atau tetap kamu pakai? Tetap pakai. Oke. Kayaknya ini juga akan tetap dipakai sampai seluruh produksinya kelar gitu. Tapi dari dulu aku bahkan punya ada cincinnya banyak banget. Aku punya koleksi cincin untuk produksi jadi istri ya kayaknya. Aku punya banyak banget karena aku selalu jadi dan menurutku minum dulu silakan minum. Itu bukan minum ada kasih. Iya dan menurutku aku bilang aku punya totem. Nah ini totemnya nih. Mungkin ini klise banget, tapi aku merasa bahwa sesimpel mana Ambar mana Putri, aku beruntung sekali Ambar tampilannya berbeda dengan Putri. Rambut aja gitu kita langsung karena aku dicatat banget, dilurusin banget gitu kalau jadi Ambar itu langsung beda. Aku baru sadar itu beda banget. Menurut aku beda, tapi aku butuh legitimasi dari orang lain yang tidak aku manipulasi. Terus tiba-tiba ketemu sama Narendra, terus dia begitu aku di make up, terus aku lagi jalan keluar, terus dia gini, tiba-tiba diam. Itu kowe mbak, katanya dia bilang gitu. Tapi Ambar enggak. Dia tidak menjawab apa-apa sih. Abis karena kita tuh nggak tahu wujudnya Ambar kayak gitu tuh kita nggak tahu gitu. Cuman ya. Nah soal totem, apakah itu artinya cincin itu kamu posisikan sebagai totem di kamu memasangnya? Sejak awal kamu memasang? Iya. Cincin ini ada punya sejarah sendiri karena cincin yang mau kenakan tidak fit in di jari waktu itu, kegedean. Dan tim wardrobe akan sulit lagi mencari di Jogja. Ini cincin jadi aja. Ini pengetahuan soal cincin ya. Cincin ini kalau kelihatan dia bentuknya agak gendut, ada berisi. Cincin gilik ini tuh cincin zaman dulu banget. Zaman sekarang agak sulit nyari yang bener-bener gini doang nih. Yang sepolos-polos ini harusnya nggak ada apa-apanya, cuma udah kotor banget nih kayaknya aku pakai terus-terusan guling-guling dan segala macamnya, jadi udah kotor banget. Ini nyarinya sulit ternyata. Dan biasanya langsung pasangan cincin kawin cewek cowok. Waktu kemarin aku sampai nyari bener-bener literally keluar masuk toko emas. Cuman ternyata di toko emas harganya antara 2, sampai 5 ya. Dan ini dapat harganya 29.000 saja. Nah, tapi sejarah itu membuatku merasa bahwa I did my best to find my totem dan membuat cincin ini berharga buat aku. Aku tinggal mengkonversi perasaan berharganya menjadi sesuatu yang memang tidak boleh hilang karena aku susah nyarinya. Persoalan reasoningnya itu yang bisa aku create, bisa aku manipulasi. I can manipulate myself untuk berpikir bahwa ini jadi berharga karena diberikan oleh seseorang yang penting. Dan yang buat aku sangat menyenangkan, Mas Doni itu orangnya sangat mendengarkan, pendengar yang sangat baik. Jadi ketika aku cerita soal ini, dia juga excited gitu. Dan pada saat aku nyari ini, aku juga mau nyari yang ukurannya Mas Doni karena dia sempat nggak bisa masuk cincinnya. Cincin aku ngegedein, cincin dia nggak bisa masuk. Terus dia, gue mesti diet. Jadi dia juga mengalami diet itu. Sehingga begitu adegan yang harus pakai cincin, dia bisa masuk cincinnya kayak gitu. Jadi ya cincin ini totem ini menjadi penting. Sama kayak Love for Sale, totemku adalah kehamilanku. Ratu hitam rambut, karena rambutku aku panjang banget kalau aku pakai rambut itu dipasangin dan selama sebulan aku pakai ekstensi yang tidak dilepas. Gitu. Begitu udah main yang membedakan aku udah jadi kan pakai kostumnya sama ditambah hair clip lagi. Jadi pusingnya nauzubillah lah pokoknya itu. Gitu. Ya itu totalnya itu aja sih. Oke.
Sekarang bagaimana tadi aku sempat melihat adegan kalian sedang berusaha merilis, mungkin lebih tepatnya merilis perasaan dan juga tokoh, bukan tokoh dan perasaan, tapi perasaan dan tokoh. Sebenarnya seberat apa dalam proses tunnel ini kamu merilis tokohmu, sebesar apa hubungannya yang chemistry yang kamu lakukan antara kamu dan Mas? Aku sendiri sejujurnya aku juga nggak siap ya sampai sedalam itu. Tapi kenapa aku merasa ini adalah salah satu kerjasama yang paling sehat, karena meskipun sedalam itu kita penuh kesadaran. Maksudnya tahu ini Ambar dan Tigor, ini Putri dan Doni gitu. Dan kita benar-benar respect each other a lot. Aku berteman dengan keluarganya Mas Doni gitu. Terus aku juga menghargai orang-orang yang dekat sama aku. Jadi ya udah tidak menyangka aja kedekatan benar-benar kayak sampai di tahap pulang pertama aku naik pesawat, turun pesawat tuh kayak ngerasa gitu loh rasanya. Mau balik lagi, oke aku akan balik lagi dengan jeda waktu yang lumayan. Aku baru balik lagi hampir 1 bulan kemudian. Tadi udah siap mau balik, tiba-tiba diundur baliknya jadi 4 hari kemudian. Itu rasanya udah kayak patah hati, kangen tapi nggak kesampaian. Tapi itu bisa dimanfaatkan karena ada adegan Ambar yang seperti itu. Ambar juga ditinggal, meskipun kali ini statusnya aku yang meninggalkan sebenarnya, tapi mau balik nggak bisa gitu. Cuman itu tabungan-tabungan yang maksud itu menjadi penting. Dan betapa Mas Doni very supportive. Karena aku berpikir dari awal kita membahas gitu kemarin kayak aku tuh pikiran gimana nih, aku sampai ngomong sama saudara kita, maksudnya bilang ini gimana Ambar, gimana aku nggak punya wujudnya Ambar kalau katanya semua. Aku juga baru dengar dia ngomong gitu kemarin. Tapi kemudian aku ketemu kamu untuk melengkapi puzzle-nya Ambar. Karena di kepala aku tahu Mas Doni punya PR banyak banget, 16 episode Pak, gitu kan. Aku nggak boleh berharap bahwa dia yang akan berjalan menuju aku. Kalau dia mau membuka diri aja itu udah bagus. Kalau dia tidak mau membuka diri, aku yang akan ke dia. Tapi itu perlu. Jadi aku dari awal udah bilang, terus sama bilang, Mas aku izin menganggap kamu suamiku, kamu Tigor aku ya. Gitu. Dia juga iya, oke. Dan kita berupaya untuk masuk pelan-pelan. Adegan kami bahkan pertama kita ada di scene yang sama tapi tidak saling melihat. Justru yang masuk ke dalam entah kenapa ketika aku harus mancing dia dan dimancing aku, ketika kita tidak terlihat depan kamera, itu connected aja sih, dalam, deep gitu. Dan aku surprise banget Mas Doni punya kedalaman yang seperti itu. Dan bukan hanya kedalaman, keterbukaan sebesar itu. Itu buat aku merasa, wah gitu. Yang paling menyenangkan adalah merasa diterima ya. Mas Doni melakukan itu. So aku nggak tahu kalau Mas Doni merasa bilang bahwa dia sangat terbantu sama aku pikir aku yang terbantu sama dia karena peranku nggak terlalu banyak. Tapi aku tahu bahwa peran Ambar tidak bisa dihilangkan. Jadi aku jelas tidak bisa main-main dan aku harus put an extra karena aku harus membangun kedekatan itu supaya pada saat dipisahkan penonton bisa merasakan yang sama seperti yang kami rasakan gitu. Dan dalam tataran yang beda-beda kita punya range yang lumayan besar dalam relationship ini. Dan aku senang banget terdapat kesempatan explore itu, relasi itu. Pun sama yang jadi Sita juga gitu, sama Hana Malasan juga, sama Hana Malasan sama yang jadi Dito, Andri Masardi. Aku nggak bertemu mereka secara langsung di film, tapi menurutku Sita perlu pengalaman dengan ibunya, karena aku sebagai ibunya hanya bersama dia sampai umur 7 tahun. Habis itu kan meninggal. Terus ya dia nggak punya bayangan apa lagi, dia melalui hidup yang keras dan segala macam, tapi bagaimanapun dia nggak lupa bahwa hidup tuh punya cinta gitu. Nah itu ada di ibunya dan itu harus tanggung terus. Tapi Hana nggak sulit karena Hana juga very open. Kita juga kayaknya kalau kita terlalu lama bareng bener kita senyambung itu sampai suatu ketika
ketika kita pakai baju samaan tanpa kita janjian gitu kayak ini absurd banget ya sumpah gitu. Dalam tataran yang benar, jadi kayak aku pakai baju kamu pakai baju serupa, aku baju versi ibunya, dia baju versi anak mudanya gitu. Ini absurd banget sih, tapi itu hal kecil yang menandai bahwa we are tuning in and it's very good. Terus sama seperti sama Mark Doni itu sampai nggak ada dia sehari karena tentunya dia pergi kayak gitu rasanya, ada gitunya. Kenapa bisa se-emosional itu? Pun ketika mencoba merilis. Karena masuknya dalam, karena keterbukaannya dalam. Menurutku instead of kita kan secara fisik kita nggak gimana-gimana. Di awal tuh malah kita nggak. Ya aku sama Mas Doni gimana ya rasanya masih tetap kena suhu gitu kan. Jadi terus aku juga orang yang baru datang syuting itu udah berjalan baru aku datang jadi nggak dapat reading. Sama Doni juga nggak dapat reading sama sekali. Jadi begitu datang aku coba masuk ke ilmunya dulu nih secara perasaannya, dia open ngobrol dulu secara pikiran open nggak, bisa menerima nggak, secara perasaan kebuka apa enggak gitu. Buat aku kalau kita bisa bersentuhan entah sesimpel pulangnya cepiki atau dadah gitu, tapi sama anak yang lain juga kayak gitu sama aja gitu. Jadi justru malah kedekatan kita, santainya kita, loose-nya tuh justru setelah adegan yang notabene memang mengharuskan ada sentuhan gitu ya, sehingga pada saat masuk adegan itu juga kita sempat take pertama oke, tapi kenapa formal banget nggak kayak orang married gitu ya, kayak orang pacaran malu-malu gitu loh. Ini oke, adegan ini oke, tapi kayak sorry nih kayak masih aku gelisah gitu sama Mas Doni ini menurut kamu. So, aku mengutarakan pikiranku dan ternyata dia menyambut dengan baik. Coba kita ngomong lagi ke Mas Iva, dari Mas Iva kita ngomong ke Mas Ujel, kameramen, DOP, sama DOP malah kita dikasih kesempatan untuk mengulang dari awal, jadi kamera dikembalikan ke posisi gede. Di situ adalah momen dimana aku tahu kita semua percaya satu sama lain gitu. Aku yang hanya berapa scene, mereka mau gitu membuka kesempatan sebesar itu untuk aku. This is something that I cannot miss. Ini sesuatu yang nggak boleh taken for granted gitu. I'm giving my all, dah itu aja. Ini bukan hanya persoalan sama partner pemain, bukan hanya sama Mas Doni, tapi itu jadi menjadi sangat dalam karena ruangnya juga dikasih sama teman-teman kru, sehingga aku juga jatuh cinta sama krunya. Ada adegan di mana ini indah banget sih. Adegan ini menyebalkan sekali ya. Tulisannya gini, Ambar di tempat tidur sambil memegang erat peluit Tigor, berusaha keras untuk tidak menangis, tapi air matanya terus keluar. Piye bikinnya coba. Kita agak kurang ajar ya ini sebenarnya. Gimana caranya air mata terus keluar tapi muka kita menahan itu, nggak mau, muka kita tuh nggak mau. Gitu. Dan aku menolak yang kesel gitu, jadi biasa aja gitu, kayak biasa tapi. Dan tuh shotnya tuh ternyata mau diambil beberapa shot, satu diem. Di kamar terus hening, semua hening, siap. Tunggu, berhenti. Maaf Mbak Ambar, terus pelan-pelan betulin lampu. Terus oke, kamera, Mas Iva juga. Oke, action. Di hati kan beneran. Cut, oke. Terus pindah. Kita pindah sini. Ambar, kita pindah sini ya. Ambar, ini kamera di atas sini ya. Sorry boleh kakinya geser sedikit. Tapi mereka sama sekali tidak mengusik emosiku. Semuanya menjadi sangat tenang, hening, dan sangat empatik. Enggak semua kru kayak gitu. Oh, Oke. iya, ini menyenangkan sekali. Tapi this is a very happy situation. Very happy situation. Dan untuk itu juga sama ketika kita harus saling mancing. Mas Doni itu bisa gitu di balik situ, di balik kamera, dia benar-benar mancing, dia benar-benar melihat ke aku seolah kita. Dan itu pun yang aku lakukan. Aku biasa melakukan itu kalau ada apa, kecuali memang yang harus ada poli di depan sini nggak bisa kelihatan gitu. Tapi aku sebisa mungkin memang saling memancing dan kita melakukan itu. So the connection is not only di antara action dan cut, tapi juga setelah cut kita memelihara itu karena aku
merasa penting, kenapa itu harus dipelihara? Karena itu harus menjadi habit. Bahwa perasaan itu it has to be real tanpa disengajakan. Karena aku merasa capek dan belum sanggup kalau harus on off cepat gitu. Jadi udah jalan aja, ngalir aja. Dan yang paling penting menurut aku mutual respect sih. Itu yang aku rasain banget dengan kerja sama Mas Doni. Berarti secara berlangsung selama berbulan-bulan ini meskipun kamu sudah beberapa scene dan berjarak, kamu tidak pernah on-off karakter. Hampir enggak. Jadi itu kenapa menurut kesan jadi sangat berat. Iya. Oke, sebelum muncul tangisan yang lain, kita segera saja bicara. Ya baik. It's a happy tear. It's a happy thing. It's different with gitu ya. Itu tangis bahagia. Ya, ini gemes-gemesan banget sih. Tapi ini jadi catatan penting sih. Jadi menurut aku jadi catatan penting bahwa kita tuh sebagai aktor terbiasa untuk dipaksa, dipush untuk masuk dalam peran. Nggak ada yang benar-benar ngomong soal bagaimana merilis peran. Iya. Dan ini satu hal yang buat aku menyenangkan sekali adalah dengan Mas Doni. Ini kayak begitu peran udah selesai kan kita patah hati nih gitu, gampangnya gitu lah ya, patah hati. Tapi baru kali ini patah hatinya ditemenin. Jadi aku patah hati dan dia juga kayak patah hati sih rasanya gitu. Ya udah, terus kita duduk sebelah-sebelahan gitu. Aduh, sakit ya gitu. Jadi sama-sama dan belum pernah itu, aku belum pernah mengalami itu. Jadi kita benar-benar we run to the process together. Kelarnya juga jadi enak gitu. Karena pasti oke, can't wait, looking forward to work with you again gitu. Rasanya tuh kayak gitu pengennya. Ya, enggak sih, emang kayak gitu sih. Kita juga ngomong sampai ketemu lagi ya, sampai ketemu di project berikutnya, sampai ketemu ini. Thank you, terima kasih kan gitu ya. So it's a great thing dan aku pikir satu hal untuk sangat amat disyukuri sih. Nggak semua, aku yakin betul nggak semua aktor dapat kesempatan untuk merasakan yang kayak gini. So it's a bless. Terima kasih Putri Ayudya karena sudah Sama. bicara aktor setelah sekian lama kita bicara lagi. Terima kasih Mas Ben. Langsung 3 film untuk Hitam, Proposal 2 dan Uno. Mungkin kamu akan tertarik sama satu lagi sih sebenarnya. Ya, oke, kita akan lihat Tahun depan. Oke, baik. Semoga saya dapat kesempatan untuk datang ke Jakarta dan menonton premiernya ya. Siap. Atau aku datang lagi ke sini lah main. Oh iya, liburan. Boleh banget. Nanti kita ngobrol lagi. Karena sekarang ada kamera. Kalau dulu kan aku nggak bisa nyuruh kamu bilang follow. Oke. Sekarang kalau bilang follow, nama apa aktor? Puji-puji lah aktor biar. Oh, puji-puji ya. Oke. Halo, aku Putri Ayudya dan di sini mau muji-muji kata aktor. Kata aktor. Aku aktor. Aku punya aku ya. Gak boleh. Sekalian gak boleh. Kan beda isinya. Oh iya. Kita ini kolaboratif kan. Ya, memuji-muji aku aktor karena menurutku dari awal aku aktor membuka gebrakan baru bagi dunia keaktoran, membuka kesempatan untuk berbicara tentang hal-hal terdalam, intimate, sensitive, dan rahasianya pun para aktor. Aku berharap semua yang nonton ini bisa semakin relate dengan keaktoran, bisa semakin menerima bahwa seni peran adalah sebuah bentuk seni yang terukur dan sangat manusiawi, sesuatu yang sangat amat dekat dengan kita dan tidak bisa dibilang remeh karena profesionalitas selalu ada batas dan hanya orang-orang yang punya kesadaran yang cukup yang bisa mengendalikan batas itu. Dan untuk itu kita selalu butuh bantuan orang lain. Jadi kalau kamu adalah aktor atau bahkan bukan aktor yang punya teman-teman aktor, percayalah bahwa setiap aktor sangat membutuhkan interaksi dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Karena support itu yang akan terus membuat aktor bertumbuh, berkembang, dan pada gilirannya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat, untuk dirinya sendiri dan juga orang-orang yang disayangnya. Jadi
lupa follow aku aktor ya. Follow, siapa tahu tiba-tiba dapat insight, pencerahan dalam kehidupan. Ya. Asik. Oke, terima kasih Bu Jaya. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di bincang berikutnya. Bye.